warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya dimanapun kita berada. Nah guys, hari ini kita ada mengadakan suatu acara nih. Coba tebak, ada yang bisa tahu nggak acara apa kira-kira? Yes, benar sekali. Hari ini kita akan mengadakan bincang asik dan edukatif hanya di Gentalk. Bincang bareng bersama komunitas Plastic Wise. From nothing to be something, change plastic to be energetic. Nah guys, sebelumnya ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, agar saya ingin disayang, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah Margolang. Saya adalah anggota dari Divisi Kewirausahaan dari Genbi 10 Universitas Sumatera Utara. Nah, saya di sini juga berperan nih selaku moderator yang akan membawakan acara podcast kita dari awal hingga akhir. Guys, kita tentunya juga tahu dong bahwasanya masalah limbah plastik ini menjadi masalah yang selalu tidak selesai di Indonesia. Bahkan menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menyatakan bahwasanya terdapat 3.607.975 ton sampah plastik yang dihasilkan di Medan pada tahun 2022. Tentunya itu jumlah yang sangat banyak guys. Apalagi nih kita melihat banyaknya dampak negatif dari timbunan sampah plastik tersebut. Misalnya bisa mengurangi unsur kesuburan tanah, kemudian kita juga tahu nih bahwasanya sampah plastik itu sering dibuang ke sungai oleh masyarakat. Hal itu mengakibatkan pendangkalan sungai dan juga mengakibatkan banjir jikalau sungai tersebut dituruni oleh hujan. Nah guys, kita semua juga tahu bahwasanya di masyarakat itu sering ada nih kebiasaan untuk membakar sampah di pinggir jalan. Nah, asap dari pembakaran sampah tersebut atau polusinya itu mengandung zat berbahaya yang dinamakan zat dioksin yang mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan. Maka dari itu guys, hendaknya tidak hanya dengan upaya pemerintah saja nih, kita juga sebagai generasi muda harus mengadakan suatu langkah atau terobosan untuk mengurangi limbah plastik tersebut. Nah guys, ada yang tahu nggak kalau ternyata di universitas kita di USU sudah ada loh komunitas yang mengadakan pengelolaan dari sampah limbah plastik. Nama komunitas tersebut ialah Komunitas Plastic Wise. Nah maka dari itu bisa dong ya kita nih kenalan sama kakak-kakak narasumber yang cantik-cantik dan asik-asik dari Komunitas Plastic Wise. Mungkin Kak dipersilakan Kak perkenalannya. Oke, terima kasih Kak Safi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afrika Yana Setion dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Sumatera Utara. Saya adalah anggota Plastic Wise. Di Plastic Wise saya berjabatan sebagai Sekretaris Divisi Operasional dan Technical Divisi. Oke, terima kasih Kak Safi. Kenalin, nama saya Sofia Dawia Sigalingging. Saya dari Universitas Sumatera Utara dan jurusan saya itu Teknik Lingkungan. Nah, di Plastic Wise saya sebagai sekretaris dari Divisi Sosialisasi and Public Relation. Oke, baik. Salam kenal ya Kak Salam Afrika kenal, Kak dan Kak Safi. Sofia. Nah Kak, tadi kita juga sudah cerita nih Kak sedikit-sedikit bahwasannya memang sampah plastik ini menjadi masalah besar nih di Indonesia. Maka dari itu ada nih komunitas Plastic Wise untuk mengatasi permasalahan tersebut, contohnya dengan pengolahan limbah sampah plastiknya. Mungkin dari kakak-kakak boleh dong ceritakan sedikit lebih dalam nih mengenai apa sih komunitas Plastic Wise tersebut? Apakah hanya tujuannya untuk mengolah sampah plastik atau ada tujuan tertentu lain Kak? Silakan Kak. Baik ya Kak Safi. Iya. Terima kasih. Sebelumnya aku jelasin nih, kami itu dari komunitas Plastic Wise sendiri. Nah, di komunitas kami ini sendiri tuh dia mengolah sampah plastik yang biasa kita pakai ini Kak, seperti kantong kresek nih atau botol-botol minuman yang kita pakai gitu kan Kak. Nah, dari sampah plastik yang kita hasilkan itu ternyata bisa dijadikan untuk bahan bakar Kak. Nah, kami dari komunitas Plastic Wise mengenangani sampah plastik yang ada di USU bahkan ataupun masyarakat yang di luar bisa memberikan sampah plastik mereka ke kami. Nah, kami itu lebih berfokus ke sampah plastik, apalagi persampahan yang ada di USU. Kami mengolah sampah plastik yang ada di USU menjadi bahan bakar yang nanti akan kami gunakan untuk mesin dan kebutuhan lainnya gitu Kak. Oke Kak, baik. Mungkin Kak mengenai produk dari produk pengolahan dari Plastic Wise sendiri kan ada bahan bakar nih Kak. Boleh dong Kak ditunjukkan gimana sih bentuk produknya? Audiens juga pengen tahu nih, kok bisa ya sampah plastik yang awalnya kita abaikan bisa menjadi produk berdaya guna seperti bahan bakar, bensin maupun solar. Boleh dong.
Boleh Kak. Pastinya boleh dong Kak. Nah, kami juga udah menyiapkan beberapa produk hasil bahan bakar yang kami olah. Wah, berarti dari yang produk yang sudah kita lihat ini Kak, banyak ya contoh-contoh hasil produknya dan juga contoh-contoh bahan bakunya. Mungkin dari Kakak sendiri bisa dijelasin dong apa aja nih, soalnya di sini ada kayak kode-kode tertentu, ada kayak LDPA atau ada PP. Bisa dijelaskan dong Kak, itu maksudnya apa? Oh, oke Kak. Jadi nih di sini kan ada dua jenis kan Kak. Ada solar berbentuk LDPE dan bensin berbentuk LDPE juga. Nah, ini ada ini untuk PP dan ini untuk LDPE. Nah, LDPE itu sampah plastik yang berasal dari kresek-kresek seperti ini Kak. Yang biasa kita gunakan setiap harinya. Iya. Pasti kan kemana-mana belanja butuh Iya plastik. Pak, sering di pasar-pasar ya Kak Iya. sampahnya. Nah, jadi kalau misalnya plastik jenis LDPE ini bisa diubah menjadi bensin. Nah, untuk outputnya itu bisa kita lihat tuh di sini. Nah, bedanya kalau misalnya antara ini ada solar dan bensinnya. Kalau misalnya kita pengolahan pirolizisnya itu selama 2 jam bisa menghasilkan solar dan difraksi lagi untuk menghasilkan bensin. Begitu pula dengan plastik PP. Nah, kalau plastik PP itu contoh plastiknya itu kayak botol-botol aqua gini Kak. Sekali botol aqua sekali pakai gitu. Oh baik Kak, berarti timbul nih Kak pertanyaan baru. Kalau misalnya 2 jam tadi Kakak berkata menghasilkan solar, kalau misalnya 4 jam dengan proses yang lebih lama menghasilkan bensin. Berarti untuk pengolahan produknya ini sendiri bergantung pada berapa lama waktu pengolahannya ya Kak? Iya Kak. Jadi untuk pengolahannya itu berdasarkan suhu dan waktu, dengan waktu pemanasan di dalam reaktornya itu, reaktor mesin pirolizisnya. Berarti Kak tidak ada penambahan unsur-unsur tertentu aja ya Kak, hanya pemanasan dari si plastiknya itu sendiri ya Kak? Iya Kak, tidak ada penambahan unsur kimia apapun kecuali kami menambahkan beberapa katalis. Katalisnya itu seperti minyak jelantah untuk mempercepat proses si penyulingan, si pemanasan, si proses pengubahan si bahan plastik ini menjadi bahan bakar. Jadi kayak misalnya waktunya misalnya kita 4 jam atau 3 jam sampai 4 jam, mungkin bisa jadi 3,5 jam gitu Kak. Oh baik Kak, berarti Kak dari produk-produk ini apakah kegunaan yang dihasilkannya itu sama nih dengan bahan bakar pada umumnya yang biasanya itu untuk kendaraan ataupun untuk mesin. Nah dari produk pengolahan limbah sampah plastik ini apakah sama Kak kegunaannya? Untuk kegunaannya itu ya sama Kak. Cuman mungkin karena BBM kami tidak ada penambahan bahan kimia, jadi untuk nilai oktan ini lebih rendah daripada misalnya bahan bakar yang dijual di Pertamina gitu kan Kak. Berbeda dengan Pertamax ataupun Pertalite yang biasa kita kenal di Pertamina gitu, di pasaran gitu. Berarti Kak jikalau seperti itu ada dong perbedaan kualitas antara pengolahan sampah limbah plastik ini bahan bakarnya dengan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi pada umumnya Kak? Iya Kak, ada perbedaan. Kalau kami kan cuma memecah unsur dari plastik itu, unsur hidrokarbon dari plastik menjadi bahan bakar. Kalau misalnya untuk bahan bakar yang sering di pasar itu ada penambahan nilai oktan lagi, ada proses kimianya, filtrasinya lagi kan Kak. Soalnya untuk plastik kami ini dan diolah menjadi si bensin ataupun si solar, agar bisa masuk ke pasaran itu kami juga harus membutuhkan hak paten dan juga harus ada tahap filternya lagi Kak. Karena kan sampah plastik itu pasti menghasilkan seperti residu-residunya. Oh baik Kak, berarti Kak jikalau seperti itu untuk hasil dari pengolahan ini belum bisa ya Kak masuk ke dalam pasaran. Misalnya ini kan juga bernilai ekonomis nih, kalau misalnya masyarakat tahu wah ternyata ada alternatif nih daripada bahan bakar dengan minyak bumi yang seperti biasanya, bisa kok dari sampah plastik itu digunakan, berarti memang belum ada nilai ekonomisnya ya Kak untuk dipasarkan di misalnya di UMKM ataupun sebagainya. Untuk saat ini juga belum ada kan Kak. Terus dari kaminya sendiri juga kami masih mengolah ini sebagai bahan penelitian dulu Kak. Untuk produksi skala jualnya itu juga belum kami laksanakan dalam plastik waste ini. Oh baik Kak,
Jikalau seperti itu Kak, mungkin ini kita flashback lagi ya ke dalam produknya. Nah, tadi kan Kakak bilang kan itu kan mengalami 2 kali penyulingan gitu sehingga menghasilkan 2 produk ini. Nah, berapa sih Kak kira-kira jumlah sampah yang dibutuhkan gitu untuk menghasilkan misalnya 1 botol bahan bakar ini, berapa kira-kira berapa kilo sampai diperlukan, dan biasanya nih di Plastic Wise ini sendiri 1 hari itu bisa menghasilkan atau maupun membutuhkan berapa kilogram sampah Kak untuk menghasilkan semua produknya Kak? Untuk sekali running alat itu kami harus memasukkan sekitar 20 kg sampah plastik yang udah dicacah Kak. Jadi untuk 20 kg sampah plastik itu akan menghasilkan bandingan antara 2 banding 8 Kak. Jadi untuk 8 itu si solar dan yang 2 itu si minyaknya. Jadi dia menghasilkan 2 liter minyak dan 8 liter solar. Oh baik Kak, berarti ini ada suatu komposisi yang berbeda gitu ya Kak untuk menghasilkan 2 produk ini. Nah tadi kita juga udah sharing-sharing kan mengenai prosesnya yang 2 kali penyulingan, terus produknya juga udah kita bahas. Apakah ada nih suatu kendala yang pernah dialami oleh komunitas Plastic Wise dalam prosesnya? Misalnya nih bukan hanya dalam proses produksinya saja, bisa jadi dalam proses bahan bakunya, penyediaan bahan bakunya. Apakah penyediaan bahan bakunya ini hanya dibatasi nih untuk masyarakat atau untuk mahasiswa teknik lingkungan saja gitu Kak? Oke Kak. Jadi kalau misalnya untuk kendala di Plastic Wise sendiri dalam pengolahan plastik menjadi bahan bakar itu, kami kan pengolahan plastik ini kan menggunakan mesin kan Kak. Nah kalau misalnya mesin itu tidak ditutup secara rapat, itu kemungkinan bisa terjadi prosesnya itu tidak terjadi secara sempurna itu karena ada kontak masuk dengan oksigen. Nah kalau misalnya pembakaran tidak sempurna, kita tidak bisa menghasilkan bahan bakar yang bagus gitu Kak. Terus kalau misalnya kan proses pembakaran pilus ini menggunakan gas gitu kan Kak. Kita panaskan menggunakan gas. Jadi kalau misalnya gasnya habis ya itu juga menjadi kendala dong Kak dalam proses pengolahannya. Bisa tersendat sebentar gitu. Kalau misalnya tersendat gitu pasti kayak suhunya yang awalnya udah mau mencapai 200 derajat jadi bisa menurun sedikit gitu. Jadi kita harus panasi ulang untuk mencapai suhu 200 derajat lagi. Dan untuk misalnya kita kan juga ada menggunakan pompa ya kan, pompa air supaya mesin itu tadi tidak overheat gitu Kak, nggak kepanasan. Jadi kami menggunakan pompa air. Jadi kalau misalnya pompanya itu kan disambungkan dengan energi listrik kan Kak. Ya kalau mati lampu ya pas kita running alat ya Bisa mati. dirunning, bisa dirunning, tapi mungkin nanti alatnya jadi overheat gitu Kak. Oh jadi bermasalah ya Kak itu alatnya? Bisa membuat alatnya itu rusak karena terlalu kepanasan atau panas. Baik Kak, mungkin Kak tadi saya belum megang produknya nih, boleh dong Kak saya pegang dulu, saya lihat. Enggak. Oh wanginya juga kayak bensin biasa ya Kak, mirip wanginya Kak. Padahal nggak ada campuran bahan kimia tertentu lagi, hanya sebagai katalis saja ya Kak. Tidak pakai campuran lagi, malah kami juga membantu gitu kan Kak. Ibu-ibu rumah tangga nih yang bingung mau buang sampah minyak jelantahnya gitu Kak. Jadi kami mengumpulkan sama-sama minyak jelantah ibu-ibu juga Kak gitu, supaya mesin kami bisa berproses Kak. Karena kami juga membutuhkan katalis itu tuh sebagai pemecah dari sampahnya itu tadi. Oh baik Kak, berarti mengenai penyediaan atau penampungan minyak jelantah tadi sudah ada kesepakatan gitu ya Kak dengan rumah tangga tertentu, atau hanya langsung saja nih meminta ke dalam misalnya rumah keluarga Kakak dahulu, adakah minyak jelantah atau rumah anggota-anggota dari komunitas Plastic Wise gitu Kak? Nah untuk itu kami masih sebatas mengumpulkan minyak jelantahnya itu dari anggota Plastic Wise dan UKM kecil gitu, UKM kecil yang ada di pinggir-pinggir pasar gitu Kak, yang tukang jualan gorengan ataupun tukang masak di jalanan gitu. Oh berarti Kak bagus ya Kak, berarti seluruh lapisan masyarakat itu juga bisa berkontribusi nih untuk pengolahan limbah sampah plastik menjadi produk. Nah Kak kalau seperti itu berarti untuk pengolahan produknya ini
apakah hanya dibatasi kepada anggota dari komunitas Plastic Wise, yaitu anak-anak teknik lingkungan, atau ada nih bisa nih masyarakat awam seperti saya, misalnya fakultas lain, ataupun masyarakat umum lah, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak bisa memproduksinya sendiri Kak di rumah mereka, misalnya mereka memproduksi sendiri tapi diawasi nih oleh komunitas Plastic Wise gitu Kak. Baik Kak, untuk Plastic Wise-nya itu kan kami kan dari Prodi Teknik Lingkungan sendiri nih, tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat ataupun oknum-oknum lain gitu ya mau melihat kami untuk melakukan pelatihan. Kami juga di sana melakukan pelatihan gitu Kak, dan banyak juga universitas dari luar seperti Poltekkes gitu kan Kak, udah pernah mengadakan kunjungan ke kami sendiri dan untuk melakukan pelatihan itu sendiri tadi Kak. Jadi kami tidak membatasi gitu masyarakat yang ingin mau bergabung ke kami untuk melihat bagaimana sih cara mengubah si plastik yang biasa digunakan menjadi BBM gitu Kak. Dan untuk pengolahan sampah plastiknya itu di rumah sendiri mungkin kurang efektif gitu kan Kak. Soalnya kan kita menggunakan alat pirolisis. Nah, alat pirolisis itu besar dan juga nggak mungkin diletakkan di sembarang tempat gitu kan Kak. Mungkin apabila nanti Plastic Wise sudah berkembang pesat gitu kan Kak, masyarakat di daerah-daerah gitu apabila ada yang mau melakukan pelatihan bisa ke kami, ataupun kalau mereka sudah ada alatnya mereka bisa mengolah sampah mereka sendiri gitu Kak. Mungkin nanti alatnya diletak kayak di bank sampah mereka di daerah mereka sendiri gitu. Jadi belum bisa untuk dilakukan pengolahan sendiri di rumah. Jadi harus ada tempat khususnya gitu. Nah, baik Kak, berarti dapat disimpulkan nih kalau dari Plastic Wise sendiri itu memang membuka kemungkinan masyarakat ingin datang. Nah, namun kan masih sedikit nih Kak masyarakat yang mengetahui mengenai eksistensi dari Plastic Wise ini, masih sedikit juga yang tahu bahwasannya sampah plastik itu bisa diolah loh menjadi bahan bakar. Apakah dari Plastic Wise sendirinya itu nggak ada nih pengen mengadakan suatu sosialisasi atau kayak seminar gitulah, jadi masyarakat bebas itu atau masyarakat umum itu bisa tuh mengakses informasinya, atau mungkin kayak trial and error gitu secara langsung di tempat masyarakatnya juga turut bergabung gitu Kak. Apakah nggak ada rencana nih dari Plastic Wise sendiri? Pastinya mau dong, pasti mau banget gitu bisa terjun langsung ke masyarakat. Tapi kan balik lagi, kita lebih baik memperbaiki rumah kita sendiri dulu gitu kan Kak. Jadi kami Plastic Wise tuh masih berfokus gitu ke Universitas Sumatera Utaranya langsung. Jadi apalagi kami dari program studi teknik lingkungan nih Kak, yang memang basicnya lingkungan gitu. Jadi kami lebih memfokuskan agar prodi kami bisa ikut terjun lebih dalam lagi ke dalam pengolahan sampah plastik ini Kak. Tapi kami akan melakukan open recruitment kemudian apabila komunitas kami ini sudah berkembang pesat gitu Kak ke jurusan-jurusan yang lainnya. Jadi orang-orang dari jurusan lain atau mahasiswa dari fakultas ataupun prodi lain bisa ikut bergabung ke kami gitu Kak. Tapi kami tetap mengutamakan yang namanya rumah sendiri dulu untuk melakukan proses pengubahan sampah plastik menjadi bensin ini tadi Kak. Oh baik Kak, berarti dapat disimpulkan belum ada, cuma nantinya bakal ada gitu. Pastinya ya Kak. Untuk prosesnya nanti lihat dulu rencana kedepannya seperti apa gitu Kak. Berarti Kak, jikalau seperti itu tadi kan juga sudah dibahas nih mengenai pengolahannya ini. Nah, kita mungkin flashback lagi ya Kak. Jadi apa sih yang membedakan atau apa sih keunggulan dari daur ulang sampah plastik menjadi bensin ini dibandingkan dengan daur ulang yang sampah plastik menjadi eco-brick atau daur ulang sampah plastik menjadi bahan-bahan atau alat-alat yang dapat dipakai kembali, seperti misalnya pot bunga tuh sering tuh kan kita lihat, ataupun ember ataupun rak kosmetik itu juga sering. Nah, apa sih keunggulan dari bahan bakarnya ini? Nah, kalau misalnya kan Kak, kita ubah plastik menjadi bahan bakar tuh kita bisa jadikan ini sebagai energi atau sumber bahan bakar alternatif gitu kan Kak. Kalau misalnya semua sampah plastik kita ubah jadi kayak kotak pensil atau bahan-bahan rak-rak gitu kan, udah mainstream banget gitu kan Kak. Jadi kayak untuk meminimalisir penggunaan kan minyak bumi juga semakin menipis gitu kan Kak. Jadi benar, Kak. solusi dari dan inovasi yang dikembangkan itu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Jadi selain sampah plastik itu terolah, tidak terbuang atau tidak mencemar lingkungan, kita bisa mengubah sampah plastik itu jadi bahan bakar.
Oke, baik Kak. Mungkin udah apa ya guys, sudah banyak nih informasi serta ilmu-ilmu nih yang diberikan oleh kakak-kakak cantik ini kepada kita semua. Mulai dari bagaimana cara pengolahannya, terus bagaimana mereka mendapatkan bahan baku sampahnya, sampai kepada rencana-rencana mereka ke depannya untuk mengadakan skala yang lebih besar untuk pengolahan limbah sampah plastik ini. Nah guys, kita juga telah mengetahui nih betapa kompleksnya perjuangan mereka yang tentunya tidak hanya dengan sekali trial and error saja nih bisa menghasilkan produk yang seperti ini, tapi juga dengan berulang kali percobaan dan usaha sehingga menghasilkan produk yang seperti ini gitu. Nah mungkin Kak, dari kakak sendiri nih sebagai penutup dari pertanyaan kita, apakah ada nih Kak yang mau kakak sampaikan atau ada yang mau kakak tambahkan kepada audiens kita Kak ke depannya? Baik ya, aku cuma mau ngingetin nih kepada semua masyarakat ataupun mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Sumatera Utara. Sampah kita itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa mengolah sampah kita, berarti lingkungan kita yang akan rusak. Jadi pilihannya dua, kita yang memperbaiki atau kita yang akan merusak. Dan harapannya ke depannya kita itu bisa lebih fokus lagi gitu ke sampah kita sendiri. Soalnya sampah-sampah yang kalian hasilkan itu sebenarnya bisa diolah lagi dan bisa menghasilkan produk-produk baru lagi dengan inovasi-inovasi dan teknologi yang canggih di zaman sekarang. Baik Kak, terima kasih Kak. Mungkin Kak, kita juga tahu nih bahwasanya komunitas Plastik Wise ini kan sebagai pionir dari pengolahan limbah sampah plastik di USU. Mungkin dari Kak Afika sendiri boleh dong memberikan kata-kata motivasi bagi kami nih generasi muda lainnya agar turut serta juga semangat dalam mengurangi sampah limbah plastik. Silakan Kak. Oke, bisa kita lihat ya di lingkungan kita ini kan semakin kita rasakan semakin panas itu kan, semakin banyak perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi di Indonesia sendiri. Nah, kita sebagai mahasiswa itu berhak ikut andil dalam perubahan dan perbaikan lingkungan. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda penerus bangsa, kita harus lebih awareness terhadap masalah-masalah lingkungan, seperti mengolah sampah plastik. Jadi kayak walaupun kita belum bisa mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, kita bisa mengolah sampah plastik itu menjadi bahan bakar alternatif yang terbarukan. Baik Kak, terima kasih Kak atas kata-kata motivasinya. Mungkin bisa nih guys dari kita juga jangan hanya sekedar mendengarkan kata-kata motivasi dari kakak-kakak ini, namun kita juga turun langsung berperan aktif nih. Contohnya nih, dari tadi kan kita juga sudah membahas nih mengenai urgensi dari sampah limbah plastiknya. Kemudian kita juga membahas mengenai bagaimana tata cara pengolahannya gitu kan guys. Nah kita juga sudah tahu nih bagaimana cara mereka memasarkannya ataupun planning mereka ke depannya bagaimana. Tapi mungkin tadi ada satu hal nih Kak yang mungkin sedikit terlewat gitu mengenai pembahasan di awalnya, yaitu tadi kita kan hanya membahas sedikit nih mengenai komunitas Plastik Wise-nya ini. Jadi sejarah lebih lengkapnya lagi tuh bagaimana ya Kak? Mungkin bisa ceritakan Kak. Boleh Kak. Sejarah dari Plastik Wise itu sendiri, ada komunitas yang namanya Get Plastic Indonesia yang berasal dari Bali. Nah, datang nih Kak ke Universitas Sumatera Utara. Jauh-jauh ya Kak dari Bali. Dari Bali gitu kan Kak. Nah, mereka itu membawa alat pirolisis. Nah, alat pirolisis inilah yang mengubah dari sampah plastik itu menjadi bahan alternatif seperti bensin dan solar yang kita lihat di depan ini. Nah Kak, jadi Get Plastic itu sendiri memberikan pelatihan khusus itu untuk program studi teknik lingkungan Kak, untuk mengolah sampah plastik gitu kan Kak, biar USU bisa mandiri gitu untuk sampahnya. Nah setelah dilakukannya pelatihan gitu kan Kak oleh kakak dan abang-abang kami yang terdahulu, nah kemudian mereka menimbulkan ide-ide bagus nih Kak, kayak kenapa sih kita nggak jadikan ini komunitas saja, kenapa sih ini bukan, harusnya kan bisa nih kita lakukan nih mengubah sampah plastik jadi bensin nih, biar si USU bisa ada produk gitu, produk andalannya gitu, terkenalnya gitu. Wah, USU udah bisa ngebuat
bahan bakar gitu kan Kak. Nah jadi kakak-kakak kami, kakak dan abang kami terdahulu melakukan inovasi dan mereka mencetuskan untuk membuka komunitas si Plastic Wise ini sendiri Kak. Nah Plastic Wise ini sendiri bergerak untuk membantu masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswi yang bingung mau dikemanakan gitu sampahnya. Jadi kami membantu gitu kan Kak, semua dari masyarakat, dari dosen maupun mahasiswa gitu kan Kak, sampah-sampah mereka bisa kami olah menjadi bensin. Baik Kak. Berarti emang sejarah ini juga panjang ya Kak, yang awalnya hanya sekedar pelatihan, kemudian berlanjut menjadi sebuah komunitas, berlanjut lagi nih menjadi sebuah tujuan atau cita-cita yang termasuk besar lah ya untuk memberantas sampah plastik di USU. Nah guys, jadi berarti tadi kita juga sudah ada nih tambahan informasi mengenai sejarah dari komunitas Plastic Wise. Dapat kita simpulkan bahwa komunitas Plastic Wise ini memang tidak main-main nih guys untuk pemberantasan dari sampah plastik ini, terkhususnya pemberantasan sampah plastik di Medan ya Kak, skala kecil dulu. Nanti semakin lama semakin besar, mungkin semakin ada banyak nih cabang-cabang dari Plastic Wise di universitas-universitas lain ya kan Kak. Bisa juga Kak untuk membantu memerangi sampah limbah plastik di seluruh Indonesia ya Kak. Nah mungkin kita juga dapat menyimpulkan guys bahwasannya tidak hanya mereka saja nih sebagai generasi muda yang bergerak aktif untuk memberantas sampah plastik, kita juga bisa dong untuk membantu mereka. Nah mungkin dengan cara kita membantu nih untuk bahan-bahan baku dari produknya ini, seperti kita membantu untuk pengumpulan bahan baku plastiknya yang nantinya kemudian mereka olah menjadi bahan bakar. Tentunya itu juga sangat amat membantu mereka guys, dan juga sangat berdampak pula nih bagi kota kita, kota Medan terkhusus, untuk mewujudkan Medan tanpa plastik. Nah baik guys, mungkin sedari tadi kita sudah banyak bincang, sudah banyak chit-chat, sudah banyak diskusi nih mengenai isu sampah plastik, mengenai tata cara pengolahan limbah plastik itu sehingga menjadi bahan bakar yang berkualitas seperti ini. Nah tibalah kita nih guys di akhir podcast. Mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Kak kepada kakak-kakak, ya ada Kak Afika guys, ada Kak Sofia yang pada hari ini nih bersedia meluangkan waktunya, kemudian bersedia sharing-sharing ilmunya kepada kita semua, sehingga kita bisa tahu nih mengenai bahwa ada loh suatu proses atau suatu gerakan untuk mengubah sampah plastik itu menjadi bahan bakar ataupun produk yang berguna gitu. Nah mungkin dari saya sendiri nih selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk kakak-kakak narasumber kita ataupun untuk teman-teman yang menonton podcast ini jikalau ada salah kata maupun salah perbuatan. Nah mungkin sekian saja podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih. Terima kasih Kak. Plastic Wise.